Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kita, yaitu masuk pelajaran keempat atau bab keempat tentang bangun datar. Pada bab 4 ini kita akan mempelajari tentang bangun datar segi banyak. Nah, bangun datar segi banyak ini sudah kita pernah bahas di mata pelajaran tematik ya. Kita bahas ulang apa yang dimaksud dengan segi banyak. Jadi, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya itu dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut paling sedikit 3 sisi. Contoh segi banyak. Nah, di sini ada gambar sebuah segitiga. Nah, sisinya itu dia memiliki 3 sisi. Sudutnya pun 3, yang mana? Yang 1, 2, 3. Ini dikatakan segi banyak karena memiliki sisi atau sudutnya itu lebih sama dengan 3 atau lebih dari 3. Nah, ini dinamakan dengan segi 3. Kemudian ada bentuk ini dinamakan dengan segi 4. Dari mana segi 4? Ada sisinya itu 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sisinya ada 4, maka ini dinamakan dengan segi 4. Kemudian ada bentuk seperti ini. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi, sehingga dinamakan dengan segi 5. Kemudian ada bentuk seperti ini. Kita hitung lagi sisinya bersama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, sehingga ini dinamakan dengan segi 6. Di sini ada contoh bukan segi banyak. Nah, pertama ada bentuk seperti tabung. Ini dikatakan bukan segi banyak karena dia tidak memiliki sudut. Kemudian ada lingkaran. Nah, lingkaran juga dikatakan bukan segi banyak karena dia tidak memiliki panjang. Ada bulan sabit, dan terakhir ada bentuk yang seperti ini. Ini kenapa dikatakan bukan segi banyak, padahal dia mempunyai sisi dan juga sudut. Karena dia bentuknya itu tidak tertutup. Kalau bentuk yang tidak tertutup seperti ini berarti dikatakan bukan segi banyak. Di buku kalian halaman 102, ayo berlatih 4.1. Perhatikan bangun-bangun berikut. Isilah titik-titik sesuai dengan nama segi banyaknya. Kita isi bersama ya. Nah, nomor pertama, dia bentuk apakah itu? Oke, kita isi bersama. Dia memiliki 3 sisi sehingga dinamakan dengan segi 3. Kemudian nomor 2, bentuk apakah itu? Lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi sehingga dinamakan dengan segi 5. Nomor 3 sama. Kita hitung sisinya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi sehingga dinamakan dengan segi 4. Kemudian nomor 4, ada berapa sisi? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi juga, jadi dinamakan dengan segi 4. Kemudian nomor 5, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dinamakan dengan segi 5. Sisinya ada 5. Kemudian nomor 6, sisinya itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi segi 3. Kemudian nomor 7, sisinya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini dinamakan dengan segi 6. Kemudian nomor 8 juga sama, kita hitung. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sehingga dinamakan dengan segi 4. Kemudian nomor 9, kita lihat lagi. Kita hitung bersama sisinya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi juga sehingga dinamakan dengan segi 4. Terakhir, sama ya, sisinya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi sehingga dinamakan dengan segi 4. Nah, jadi segi banyak itu merupakan
bentuk atau bangun datar yang tertutup oleh garis. Nah, lihat, bisa kalian lihat di sini gambar-gambarnya itu tertutup oleh garis, tidak ada yang terbuka. Ini dinamakan dengan segi banyak karena memiliki sisi atau sudutnya itu 3 atau lebih dari 3. Nah, kalau misalnya bentuk atau sisi dan sudutnya itu 3 atau lebih dari 3, maka dinamakan dengan segi banyak. Nah, segi banyak ini dibagi menjadi 2. Ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa yang dimaksud dengan segi banyak beraturan? Jadi, segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang semua sisi dan sudutnya itu sama panjang dan sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan merupakan segi banyak yang semua sisi dan sudutnya itu tidak sama panjang dan tidak sama besar. Kita lihat di sini contohnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari segi banyak beraturan. Kenapa dikatakan segitiga sama sisi itu sebagai contoh segi banyak beraturan? Karena dia memiliki sisi yang sama panjang. Kita lihat di sini, sisinya itu sama. Nah, sisi pertama, kedua, dan ketiga itu sama panjang. Kemudian persegi. Nah, persegi ini dikatakan segi banyak beraturan. Kenapa? Karena sudut dan sisinya itu sama panjang dan sama besar. Sudutnya 90 semua ya. Sisinya pun sama panjangnya. Kemudian segi 5 beraturan. Sisi dan sudutnya pun sama. Mempunyai 5 sisi dan 5 sudut yang besarnya itu sama. Begitupun dengan segi 6 beraturan, sisinya sama dan besar sudutnya pun sama. Beda halnya dengan contoh segi banyak tidak beraturan. Kita lihat. Segitiga siku-siku, kenapa dikatakan bukan beraturan? Karena kita lihat, sudutnya itu ada yang 90, sudut siku-siku berarti 90, ada yang lancip, itu berarti kurang dari 90. Nah, berarti berbeda ya. Ada yang 90 dan kurang dari 90. Sudutnya itu berbeda dan panjangnya pun berbeda. Maka dinamakan dengan segi banyak tidak beraturan. Jadi bisa kalian lihat segi banyak beraturan dan tidak beraturan itu dari panjangnya. Bisa kalian lihat dari panjang dan juga dari besar sudutnya. Kalau misalnya besar sudutnya itu berbeda-beda, maka dikatakan itu segi banyak tidak beraturan. Sini juga ada trapesium, ada jajar genjang, ada persegi panjang, segitiga sembarang, segitiga tak beraturan, segi 5 tak beraturan, dan segi 6 tak beraturan. Ini merupakan contoh dari segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama itu, kalian kerjakan Ayo Berlatih 4.2 halaman 104. Nanti silakan dilihat bukunya. Kemudian yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih 4.3 halaman 105. Nah, silakan kalian langsung isi di buku paketnya. Boleh juga kalau misalnya dirasa tidak cukup di buku paketnya, boleh kalian menulis di buku tulisnya. Baik, cukup sekian materi pembelajaran matematika kita hari ini mengenai bangun datar segi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.